Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yukhrijuhum dzulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah, walaupun lewat medsos. Semoga apa yang nanti akan kita bahas betul-betul menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, baik terhadap diri kita maupun terhadap anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam setiap diri manusia ada yang disebut sebagai sifat basariah, dan juga ada yang disebut sebagai sifat basiroh. Manakala hati seorang manusia dikuasai oleh sifat basariah, maka semua apa karakter tabiat itu pasti di bawah naungan atau monitor hawa nafsu. Ini kami berbicara lewat proses. Yang kedua, jikalau dalam hati seorang manusia itu selalu dimenangkan, maka semua karakter dan sifat daripada seorang manusia tersebut akan menjadi hamba-hamba Allah. Berkenaan dengan hal ini, kami akan mengambil satu materi yang berjudul jadilah dirimu sebagai budaknya Allah atau budaknya Tuhan yang Maha Esa. Untuk hati menjadi budaknya Allah, tentunya hati selalu menjalankan secara hakikat apa yang menjadikan perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Seorang hamba akan bisa masuk di level ini, tentunya setiap diri akan mengalami satu proses di mana hati menjalani hukumnya hawa nafsu. Proses demi proses itu dialami. Selanjutnya dia akan menemukan satu kondisi di mana hati harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Allah sudah berfirman dalam satu ayat
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan kami jadikan jin dan manusia kecuali dia menghambakan diri kepadaku. Maksudnya menghambakan diri kepada Allah itu konteksnya secara hakikat adalah hati, jiwa atau ruh yang harus untuk langkah selangkah apapun itu hanya untuk Allah. Bapak Ibu, di dalam dunia syariah Allah memberikan satu kontak, nomor telepon atau waktu untuk berdialog kepada Allah dalam satu hari satu malam minimal 5 waktu. Itulah yang disebut sebagai sholat 5 waktu. Maksudnya jadikanlah di dalam zona tersebut hatimu untuk merendah diri, bersujud diri, menghambakan diri betul-betul kepada Allah. Bapak Ibu, jikalau hati manusia untuk menjalankan kaidah seperti ini tidak didukung hatinya dari ajaran-ajaran dinul haq, maka tidak mungkin dia bisa melakukan. Bisa terjadi di dalam hati seorang yang hati seorang itu betul-betul mengenal Allah, tidak hanya dari sisi nama, akan tetapi juga dari sisi zatnya. Bapak Ibu, ketika saat dalam hukum syariah direkomendasikan tentang masalah sholat 5 waktu untuk dijadikan sebagai kontak kepada Allah, bagaimana fakta di lapangan? Itu tidak bisa kita gunakan sebaik-baiknya, alias justru kontak hati kita terhadap selain Allah. Ini sebab persoalannya hati kita belum mengenal seorang figur guru akhirat yang membimbing hati kita di dalam lautan tauhid. Sehingga apapun titel kita, apapun status kita, tidak akan pernah bisa. Pasti hati diselewengkan oleh sifat basariah dalam diri kita untuk ke dunia. Ini realita, fakta, kenyataan seperti ini. Tadi sudah saya kasih tahu apa karena hati kita belum mengenal guru akhirat untuk membimbing kita, mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta di dalam Bahrut Tauhid. Kuncinya ada di situ. Berkenaan dengan tema jadilah atau jadikanlah dirimu sebagai budaknya Allah, tentunya ini tidak mudah, ya. Dari pandangan hakikat, itu bukan fisik saja yang dimaksud. Intinya adalah hati, ruh kepada Allah. Mau tidak mau alias wajib,
kita untuk menjadi golongan orang-orang yang sebagai budaknya Allah, kau harus makrifat Allah. Minimal proses Anda hati tenggelam di dalam bahru tauhid, tenggelam di dalam ilmu dan amal hakikat menuju makrifat Allah. Bapak Ibu, coba kita angan-angan bagaimana kita menjalankan apa yang Allah perintahkan terhadap kita melalui saran-saran peringatan-peringatan Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi. Jelas itu mengajak dan mengarahkan hati kita hanya menghambakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, apa yang perlu disiapkan bagi kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsu ya, hamba Allah. Sebetulnya ini sering kami singgung. Pertama, Anda harus lekas dan cepat di dunia ini mendapatkan guru akhirat. Itu yang pertama. Kedua, kau harus memahami apa segala yang diwejang atau dididikkan oleh ilmu tauhid untuk mengesahkan kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Setelah ilmu itu diwejangkan terhadap diri kita sebagai murid atau sebagai santri, pastilah guru itu akan mengutus atau memerintahkan terhadap kita untuk menjalankan uzlah melalui ritual zikir yang beberapa tahap yang sudah sering kami jelaskan. Lewat metode yang seperti ini Bapak Ibu, sebagai proses awal jiwa kita untuk menjadi budaknya Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga sesuai dengan dawuh Allah, illa liya'budun. Tidak hanya kontak yang telah diberikan kita 5 waktu 1 hari 1 malam saja, tetapi segala aktivitas, segala persoalan yang Allah hadapkan terhadap kita sebagai hambanya, kita jadikan sebagai motor, kita jadikan sebagai tumpaan, kita jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu al-haq. Tanda-tanda daripada betul-betul kita menjadi bukti bahwasanya satu jiwa menjadi budaknya Allah, hatimu hanya terpaut terhadap Allah. Tentunya ini tidak terlepas dari zikir. Hati selalu terpaut, tersandar kepadanya. Ini tarbiyahnya Bapak Ibu ya. Ini pembelajarannya kita untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah semua proses-proses itu kita lakukan,
maka siap-siaplah hatimu menjadi betul-betul budaknya Allah dari beberapa ujian yang akan dihadapkan Allah yang tidak tanggung-tanggung. Seberat apapun ujian yang dihadapkan Allah bagi mereka yang hatinya selalu terpaut terhadap Allah akan menjadi ringan. Seringan-ringan apapun ujian dari Allah, manakala hati terpaut terhadap hawa nafsu, hal itu akan menjadi berat. Allah sudah katakan, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Itu maksudnya dikembalikan pada hatimu sendiri. Jadi budaknya Allah atau budaknya hawa nafsu. Kalau menjadi budaknya hawa nafsu, tidak ada ujian yang bisa kau selesaikan. Karena ringan menjadi berat oleh karena di dalam diri masih memandang selain Allah. Tetapi seberat apapun ujian yang kau hadapi oleh karena hati sudah tidak memandang selain daripada Allah, itu akan menjadikan hatimu menjadi ringan. Bapak Ibu, tanda-tanda orang yang menjadi budaknya Allah, di antaranya adalah hatimu selalu terpancar sinar ma'rifatullah. Di segala hal bidang aspek apapun, dalam hatimu pasti akan terpancar sinar ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan terkait masalah perbudakan seperti ini. Bapak Ibu, sekarang kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Sudahkah hatimu menjadi budaknya Allah? Ataukah sebaliknya masih tetap saja hati menjadi budaknya hawa nafsu? Itu yang tahu adalah hatimu sendiri. Saya hanya memberikan satu saran dan tanda seorang manusia menjadi budaknya hawa nafsu itu begini, menjadi budaknya Allah itu begini. Jelas Allah sudah memberikan satu penjelasan dan peringatan kepada kita. Sebagai hambanya, janganlah selama hidup di dunia hatimu belum mengenal Allah. Sekali lagi, janganlah kau ketika masih di alam dunia hatimu belum mengenal dan bertemu Allah. Ini sebagai cambuk bagi kita sebagai hambanya, supaya memikirkan tentang masalah wal akhiratu khairu wa abqa. Masa depan yang kekal yang harus kita hadapi. Kita sadar di dunia ini tidak mudah. Kita menghadapi ujian atau cobaan dari Allah. Tetapi mestinya kita juga harus sadar bahwasanya semua itu yang berperan Allah. Manakala hati sudah masuk di ranah ini, tidak ada ujian yang dikatakan berat atau besar. Aku yakin itu akan semuanya menjadi ringan, seperti halnya kita mengikuti air yang mengalir
kita tidak melawan arus. Memang aku maklumi, di dalam diri manusia dibekali Allah, dihadapkan Allah sifat basariah. Tentunya ini maksud Allah supaya betul-betul satu mendidik terhadap kedewasaan hati kita pada Allah. Yang kedua untuk menguji kesetiaan kita pada Allah. Yang kita sebelum dilahirkan di dunia sudah mengatakan qalu la syahidna. Oke Tuhan, aku selalu akan menghambakan diriku padamu. Oke Tuhan, aku akan selalu menyembahmu. Oke Tuhan, aku akan melakukan dan patuh atas semua perintahmu. Bapak Ibu, semuanya yang terjadi itu tidak kebetulan. Semua apa yang terjadi itu menurut konsep-konsep Allah. Seperti halnya sejarah historis apa yang dialami oleh baginda Adam alaihissalam. Satu sisi saya memandang atas pelanggaran Adam itu tidak salah dari sisi Allah. Satu sisi juga saya tidak menyalahkan iblis sebagai penggoda di mata Allah. Karena apa? Allah sudah katakan, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah akan menjadikan seorang manusia, makhluk yang disebut manusia, diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Ini nanti biar sinkron antara waran Allah terhadap Adam, mengizini terhadap iblis untuk menggoda Adam supaya Adam keluar dari surga, dikeluarkan menuju dunia. Walaupun Adam diberikan rambut-rambut terhadap Allah, Allah yang berbentuk wala takrobahati syajarah, tidak boleh mendekat apalagi memakan buah khuldi. Resikonya, konsekuensinya begini. Ini terhadap iblis untuk menggoda Adam dan Hawa untuk mendekat dan memakan buah khuldi. Loh, Anda kalau melihat dari sisi akal bingung, ya. Satu sisi Allah melarang Adam mendekat. Satu sisi Allah ngizini iblis untuk menggoda Adam supaya mendekat. Loh, ini ada kolaborasi dengan ayat bahwasanya Allah akan menciptakan manusia atau makhluk yang disebut manusia sebagai khalifah di dunia. Ya ini konteksnya. Berarti sudah didesain oleh Allah semuanya. Jadi gak ada yang salah. Kita mengatakan gak ada yang salah manakala kita melihat dari kacamata hakikat bukan syariat. Bapak Ibu hadirin, kita manusia juga dihadapkan Allah sifat basari. Tidak jauh berbeda dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Cuman bahasanya adalah buah khuldi. Kita bahasanya adalah syahwatud dunia. Allah sudah memberikan rambu-rambu terhadap kita di dalam Al-Quran. Ani'budullaha waztanibut taghut. Jelas. Arahkanlah hatimu. Menghambakanlah hatimu selalu terhadap Allah, waztanibut taghut, dan jauhkan hatimu dari kesenangan dunia. Loh, Allah sudah memberikan warning terhadap kita sebagai manusia. Tetapi Allah juga memberikan satu izin terhadap iblis. Apa izinnya?
Ketika saat iblis sebelum turun ke dunia, iblis minta dispensasi terhadap Allah atau izin terhadap Allah. Apa itu? Iblis tidak akan pernah meninggal sampai hari kiamat. Di-oke ambil Allah. Dua, iblis akan menggoda dan mengajak anak putu Adam untuk memenuhi, menyeret terhadap neraka. Sampai-sampai Allah memperingatkan terhadap kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu. Bila mana iblis tanpa izin Allah apa bisa? Apa bisa tanpa izin dari Allah sifat basariyah itu menggerogoti terhadap hati kita? Tidak bisa. Kita sadar secara syariat bahwasanya nafsu itu adalah musuhmu yang paling nyata, yang harus kau jauhi, yang harus kau perangi, yang harus kau tidak menganut pada dirimu. Tetapi satu sisi lain, Allah mengizini terhadap sifat basariyah di dalamnya nafsu nafsiyah amarah itu untuk menguji pada diri kita. Yang kedua, untuk menguatkan iman tauhid Anda kepada Allah. Itu kalau sadar. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Untuk menciptakan, membangun hati menjadi budaknya Allah dengan sebenar-benarnya, tentunya kita harus melewati beberapa rintangan-rintangan yang dihadapkan Allah. Yang di dalamnya itu adalah sifat basariyah. Yang di dalamnya juga sifat basariyah ada berbagai nafsu yang memantulkan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Makanya kita harus mengenal sifat-sifat di dalam sifat basiroh. Di situ ada lawamah dan mutmainnah dan akan memunculkan sifat-sifat terpuji yang melawan daripada sifat-sifat tercela. Manakala ini tertanam di dalam dirimu, kau akan belajar sedikit demi sedikit, step by step untuk mengenal Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Secara ringkas saya katakan, hatimu akan betul-betul menjadi budaknya Allah manakala kau mengikuti beberapa tahap yang di depan kami jelaskan. Cirinya nanti dalam hatimu selalu terpancar cahaya ma'rifat Allah di segala hal aktivitas yang kau hadapi. Itulah yang nantinya akan menjadikan ujian dari Allah yang kita rasa berat akan menjadi ringan. Kita tidak akan pernah tenggelam di dalam kepentingan hawa nafsu. Kita akan keluar dari lingkaran kepentingan hawa nafsu. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.